Orang tua mana yang tak kesal dan sakit hati jika anaknya jadi sasaran hinaan hingga perundungan orang lain? Apalagi jika sampai berdampak pada kondisi kesehatan mental sang buah hati. Itulah yang membawa musisi Dewa 19 Ahmad Dhani bersama istrinya Mulan Jamila ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Oh, ini sudah ada efek. Nanti masih ada L dan Dul kalau menikah nanti seperti apa, begitu kan? Kenapa sih Mas nggak berdamai aja dengan masa lalu secara real di balik layar agar... Bahkan ada sampai yang nge-DM gitu. Nge-DM siapa? Safia. Oh, nge-DM? Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak. Oke guys, kali ini nih media sosial kita dipenuhin banget kalau kalian buka FYP-nya semua tentang Pak D atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dhani nih guys. Nah, Ahmad Dhani baru-baru ini pokoknya muncul ke publik nih guys dan menghebohkan publik dengan postingan-postingan yang ia posting di kanal YouTube-nya. Dia juga hadir di beberapa podcast dan acara-acara stasiun TV dengan tujuan untuk membela putrinya yang berinisial S dan juga anak laki-lakinya yang berinisial A dari bullying para netizen nih guys. Nah, bullying ini guys berawal dari pernikahan Al-Ghazali dan istrinya yang kita udah tahu banget digelar megah banget nih guys. Baik acara ngunduh mantu ataupun intimate weddingnya semuanya megah banget. Gak tahu kenapa berawal dari acara pernikahan ini banyak banget video-video lama dan juga berita-berita lama yang ada di media sosial keluar kembali nih guys, yaitu tentang kisruhnya Ahmad Dhani, Maya Estianty dan juga Mulan Jamila nih guys. Pokoknya setiap kita klik nih postingan yang keluar tentang mereka bertiga ini, kembali lagi keluar lagi video lama yang membuat netizen menjadi murka dan juga menghujat dan membuli anak satu-satunya perempuan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang berinisial S nih guys. Bahkan bullying ini udah sampai ke nge-DM guys. Pokoknya ngatain macam-macam dengan kata-kata yang benar-benar nggak layak diterima oleh anak seusia S nih guys. Nah, kalau kita mau tahu apa sih permasalahan rangkuman konflik awal antara Maya Estianty, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ini yang nggak ada habisnya nih guys. Jadi dulu Maya Estianty dan Pak D ini guys menikah pada tahun 1996 dan dikaruniai 3 orang anak nih, yaitu Al, Dul dan juga L nih guys. Nah guys, pernikahan mereka pun akhirnya bubar pada tahun 2008 dan resmi secara hukum guys pada tahun 2008 itu. Maya dan Ahmad Dhani ini dulu sama-sama ada dalam grup musiknya Dewa nih guys. Mereka kayak punya grup musik tersendiri kayak gitu guys. Nah, dan Maya ini guys dulu di bawah naungan manajemennya Ahmad Dhani itu punya yang namanya grup musik yang disebut dengan Duo Ratu nih guys. Nah, dari Duo Ratu inilah si Maya Estianty bertemu dengan Mulan Jamila. Karena Mulan Jamila ini dulu direkrut oleh Maya di salah satu kafe nih untuk menjadi pasangan duetnya di Duo Ratu nih guys. Nah, pada awal tahun 2000-an waktu itu tuh Duo Ratu benar-benar terkenal banget dan katanya isunya rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini udah mulai retak nih guys. Dan kemudian yang menjadi titik awal permasalahan yang heboh banget di dunia maya itu karena adanya isu orang ketiga nih dalam rumah tangga Maya Estianty dan Ahmad Dhani yang katanya nih guys itu ditujukan kepada Mulan Jamila, sehingga udah bertahun-tahun hampir berpuluh-puluh tahun ini isu itu masih menempel dan melekat banget nih di seorang Mulan Jamila yang dikatakan sebagai isunya dikatakan sebagai katanya pelakor lah, terus juga banyak banget yang bilang sebagai perusak rumah tangga Maya Estianty dan Ahmad Dhani lah, meskipun sampai saat ini kita belum melihat ada bukti yang jelas nih guys dari kejadian itu. Nah, Mulan Jamila sendiri lebih memilih diam dan tidak pernah meladeni tentang isu-isu ini guys. Tuh, dia hanya pernah menyampaikan sebuah permohonan maaf di salah satu podcast Deddy Corbuzier nih guys. Nah, setelah
Kalau perceraiannya dengan Ahmad Dhani, Maya Estianty pada tahun 2008, gak lama dari itu guys, mencuatlah kabar pernikahan Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Dan pernikahan ini semakin menegaskan kalau mereka punya hubungan yang menyebabkan keretakan rumah tangga Maya Estianty dan Pak D nih guys. Nah, setelah itu guys, lahirlah seorang putri pertama mereka yang dulunya itu sempat disembunyikan dan ditutupin nih, entah dengan alasan apapun guys. Kemudian kabar ini tuh beberapa tahun menghilang dan gak pernah mencuat lagi, dan baru-baru ini heboh kembali guys. Nah, dimana anaknya Ahmad Dhani ini dibullying habis-habisan sama netizen guys. Kan kita nggak tahu ya, kok netizen tuh tega banget ngebullying putri pertama dari Ahmad Dhani ini. Menurut kalian gimana nih guys? Kalian lebih percaya yang mana? Lebih percaya sama Bunda Maya atau lebih percaya sama pernyataan Pak D yang beberapa minggu lalu sempat diviralkan lagi nih, kalau Pak D menuding kalau semua tuduhan Bunda Maya itu tidak benar adanya guys. Nah, kali ini aku mau baca ini salah satu komentar yang pedas dan nyelekit banget di salah satu akun putrinya Ahmad Dhani nih guys. Nih kayak gini, Safia, kamu tahu nggak sejarah ibumu? Kok sejarah ibunya dipertanyain sih? Ibunya kan penyanyi guys. Terus Safia, kamu seneng nggak punya mama gundik? Kan belum tentu bener guys kalau gundik. Kok kalian bisa bilang gundik sih? Terus ada yang tanya gundik artinya apa? Segala macam. Pokoknya banyak banget ya. Dan malah ada yang komen, di komenan inilah buktinya kekejaman sanksi sosial. Pokoknya banyak banget guys yang isi komennya itu mempertanyakan kalau si S ini pernah tahu nggak sejarah dari ibunya, yaitu Mulan Jameela nih guys. Nah, dari komenan-komenan kejam inilah akhirnya Pak D nih guys sebagai seorang ayah menunjukkan nih kalau dia ingin membela putrinya ini dan meluruskan seluruh kejadian-kejadian yang menurut Pak D nggak benar adanya guys. Salah satu usaha Pak D adalah membuat klarifikasi di konten YouTube-nya yang mengatakan kalau isu ini pertama kali muncul karena adanya video-video yang dibuat oleh mantan istrinya nih, yang kayak gini nih guys. Dan kemudian Pak D gak hanya diam di situ aja, Pak D juga sempat melaporkan beberapa konten kreator nih yang dianggap menjadi menyebarkan isu buruk nih guys. Dan juga Pak D sempat hadir di beberapa podcast dan acara televisi untuk menegaskan kalau isu itu gak benar dan gak pernah ada guys. Biar apa? Biar anaknya ini ngerasa aman dan juga ngerasa nyaman nih kalau dia udah berani ngelurusin kayak gitu. Sebenarnya kita nggak nyalahin Pak D sih guys, karena dia kan seorang ayah dan wajib banget untuk membela anaknya. Meskipun kita nggak tahu caranya itu benar apa enggak, atau malah menjadi berita ini tuh semakin digoreng dan semakin keluar berita-berita lama yang kebenarannya tuh belum tahu tentu benar kayak gitu guys. Pokoknya kita doain aja semoga masalah ini cepat selesai, dan buat netizen tolong berhenti menghujat anak di bawah umur karena kita nggak tahu kekuatan mental seseorang nih guys. Oke guys, pokoknya jangan lupa di subscribe,